Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan diskusi agama antara apologet Kristen, Agatha dan tim, dan juga bersama dengan Muslim dari Malaysia dan yang lainnya. Nah, seperti apa diskusi mereka? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Nah, iya, kamu Islam nggak, Abe? nah, Islam. Nah, Muhammad bisa baca nggak? Pada asal tidak pandai. Setelah Ditanya bisa baca atau enggak, tidak pandai. Apa sih? Asal tidak pandai membaca, lalu diajar oleh malaikat Jibril. Gitulah. Jadi bisa baca atau enggak sebetulnya? Okay. Kamu asal Ini bukan Asia bagus lah. Nanti kamu dulu masa kecil kamu boleh membaca ataupun boleh menulis pula. Sebelum kamu pergi sekolah. Gantilah susah ini. Susah sebelum kamu dialognya. ke sekolah, kamu boleh baca enggak? Kamu jawab dulu. Bang, nanti dulu Bang ya. Susah dialognya. Kenapa Al-Hijr ayat 6 semua keluar ke sini, Prof? Orang gila semua ini memang tak. Gila kalian. Ada lagi yang satu mengatakan nabinya nggak bisa baca, memang pria jahanam kau. Baginda membaca Quran, kau bilang dia nggak bisa baca. Laknat kau. Ini Ade Sadi ini nggak jelas juga nih. Sadi betina ini kayaknya. Apa tak jelas, bikin cakap. Apa yang tak jelasnya? Kamu kafir. Kamu tak mengerti Islam. Kamu lagi mau sembang. Sembang apa? Kamu lagi mau cakap. Kamu kafir. Kasian banget ya. Dia di negaranya nggak dibolehin debat, jadi gila di sini. Iya. Tuh teman-teman dari Malaysia itu kan nggak boleh debat lintas agama ya, makanya nyasar semua ke Indonesia. Kesian. Ya kalian urusin aja tuh Air Asia dulu ya. Baru ke sini. Kali ini Oh, itu dari sana, dari Malaysia. Iya, dari Malaysia. Pantas nggak beres. Ya, memang murah ya, sering nungsep. Kenapa? Dipakai terus, kasusnya kan itu terus kan, merek itu terus kan, yang nyungsep gitu kan. Dipakai terus nggak diistirahatkan, cepet banget. Ya, gua dulu sering naik turun pesawat. Ke Maldives nggak naik itu ya, tak berarti ya? Enggak, udah ampun, gua takut nyungsep, gua nggak. Naik kapal ini. Enggak, aku naik buruk. Buruk. Buruk Airlines. Ada yang buruk bawa 3 batu. Itu berak. Aduh, ada nabinya katanya bisa mujizat keluar air, tahu-tahu pakai air sebaskom. Baskom. Al-Hijr sendiri. Halo malam Kak. Selamat malam, Pak Zulfa. Iya Prof, malam Kak. Udah lah, aku pusing kali dengan suara kodok ini. Apa Kesian. berkodok. Aduh. Lah yang normal-normal aja lah yang naik. Bukan keinginan dia juga itu tentang kodok tadi. Disuruh siapa kok? Cari Emang rumah, sikonnya itu kondisi, situasi dan kondisi. Memang gila. Astaga, ini lagi Ustadz Zumba. Tadi aku rungkat bersama-sama dengan dia tadi. Di Dia room ini udah sebelah. mau tobat loh, Prof. Dia bosen jadi pengacara nabinya, Prof. Nah begini, tapi untuk kali ini mungkin saya harus membela nabi saya ya. Untuk nabi itu memang
Sebelumnya dia memang mohon maaf buta huruf ya, tidak bisa baca. Cuma setelah itu dia kan sekolah ya di SDIT, ke madrasah. Setelah lulus dia bisa baca, seperti itu ceritanya. Jadi ini kita ketemu benang merahnya ya. Berarti Ijazah terakhirnya apa? Penasaran. kejar paket C. Jadi itu ya teman-teman ya. Teman-teman muslim, apabila kalian dihina oleh orang-orang non muslim, nonis ya istilahnya nonis. Magata. Aku Sebentar, duduk Pak meja. Soalnya aku tadi nyimak tadi yang yang pakai air bersih tadi kan Muhammad itu kan aku tapi sudah turun orangnya jadi turunkan aja aku. Oke. Siap, Bos. Thank you. Gimana sih? Aku nggak ngerti. Iya, jadi teman-teman di sini nih emang agak kaget-kaget nengok aku ya, karena memang di sini kalau nggak ada lawan tuh jangan naik gitu. Dia jadi tahu diri. Gak ada lawan sih, turunkan saja saya. Jelas ya, jenjang pendidikan Nabi udah jelas ya, jadi tolong dipahami ya. Nah, ini ya teman-teman, betul itu kata Ustadz Zumba. Jadi buat yang menghina Nabi Muhammad, untuk yang di luar Islam, teman-teman Islam bisa menjawab sesuai dengan narasi Ustadz Zumba, bahwa memang Nabi Muhammad pada masa kenabiannya dia juga homeschooling. Siapa gurunya? Jibril. Betul ya Ustadz Zumba? Betul. Jadi dia belajar membaca. Setahu saya di salah satu orang yang homeschooling itu adalah keluarga Halilintar ya. Sai Halilintar, Torik, Atta itu semuanya homeschooling. Ya begitu juga Baginda Rasul. Gitu, makanya baru-baru ini kan dia baru lulus ya itu ya. Atta Halilintar. Baginda Rasul juga itu kejar paket C. Jadi ijazahnya menyusul setelah dia menikah dengan Hafsah. Gitu. Betul ya, Muhammad? Betul. Ini ada Erik. Selamat malam Pak Erik. Iya Pak, senyumannya manis. Giliran aku yang bertanya dong. Bentar, nih Erik belum bersabda bro. Selamat malam Pak Erik. Gak jawab. Silakan Pak Muhammad. Iya. Iman Kristen itu kan Yesus itu Tuhan. Terus aku mau nanya, itu di Matius 13 ayat 57 itu gimana itu? Dia mengaku dirinya sebagai nabi, sementara kamu menuhankan dia. Gimana itu? Kata-katanya mana bang? Ya, kata-katanya berapa? Ayat berapa bang? Ayat 57. Pasal? Kamu Bang, ayat 57. Matius ayat 57. Matius pasal berapa bang? Ayat 57. Pasalnya bang? 11 ayat 57. Kita cek ada nggak? Nggak ada. Matius 11 cuma sampai ayat 30. Coba lagi bang. Gimana tuh? Aduh, memang orang-orang inilah. Lalu mereka kecewa dan menolak Bang, dia. pasal berapa, ayat berapa bang? Itu gimana tuh? Nah, Memang kacau ya orang-orang ini. Berapa nomor punggungnya, Bang? Nomor punggung berapa itu? Ayo ya. Ini dari tadi ngasih data nggak jelas ini loh. kenapa dengan ayat itu? Pasal Kok berapa bisa? bang?
Di halaman 3 ayat 57 di Matius. Kamu Matius pura-pura. berapa? Atau bukti apa? Matius berapa, Pak? Halaman 13 ayat 57. Oke, 13 ayat 57, ku baca. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus disebut nabi? Betul, Yesus itu nabi juga. Hanya nabi. Betul nabi. Sebentar dia. Betul. Matius, coba kita baca Matius 21 ayat kita baca dari ayat 10. Ini penggenapan dari Zakaria 12 ayat 10 atau 14 ya, yang Yesus meminjam keledai. Keledainya dibawa ke Yerusalem dari Betania. Ya, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kenapa Yesus disebut juga Nabi? Karena, ya, sebentar. Kenapa Yesus disebut Nabi? Karena sosok Yesus itu sudah dijelaskan Allah Israel kepada Nabi Musa. Ya, Ulangan 18 ayat 18. Ya. Seorang nabi, ini Allah Israel yang berbicara. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau, Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Nah, ini berbicara tentang Yesus sebagai nabi. Ya, yang dibangkitkan. Tapi lihat ini, di ayat 20-nya ini tentang Muhammad. Ya. Ayat 18 ini adalah Yesus, ayat 20-nya Muhammad. Nih. Saya bacain ya. Oke, ayat 20-nya. Ya, pegang kuping masing-masing. Tutup kuping ya, kalau nggak kuat. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain dalam kurung Allah Mekah, nabi itu harus mati. Ya kenapa tuh? Karena dia ajaran sesat kan, dikatakan berkata demi nama Allah lain. Kalau kita merujuk kepada surat An-Najm ayat 91, di situ dikatakan aku Muhammad hanya diutus untuk memerintah menyembah tuan negeri ini dalam kurung Mekah. Allah lain kan, berarti bukan Allah Israel kan? Bukan. Kalau di Malaysia namanya Allah siapa? Allah Canggung. Memang banyak di Alkitab kalian itu memang menyatakan bahwa Yesus itu nabi. Banyak dalilnya di situ di Alkitab Anda. Nabi kok nggak ada yang menolak? Kalau Yesus bukan nabi, ya bukan Mesias pasti. Iya, kalau banyak dia tidak punya gelar nabi, Yesus bukan, dia akan kurang kemesiasannya. Karena Mesias itu harus ada 3, imam, nabi, dan raja. Kalau dia bukan raja, dia bukan Mesias. Berarti dia hanya nabi dan imam. Kalau dia bukan imam, dia juga bukan Mesias. Karena jabatan Mesias itu harus memiliki 3 kedudukan sekaligus, imam, raja, dan nabi. Ya, Mesias kata lainnya itu Kristus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, dia menjadi Tuhan dan Kristus. Itu. Dia Tuhan juga nabi. Gak ada yang nolak itu. Gak ada yang nolak. Jangan-jangan kamu baru baca ayatnya mungkin beberapa waktu terakhir ini doang. Ya, aku baca. Baru kan? Iya nggak? Nangis lah. Dari narasimu yang gemetaran itu saya baru tahu, baru bisa membaca. Kamu mungkin bacanya itu baru-baru beberapa jam terakhir ini doang. Makanya kamu orgasme dengar kata Yesus itu nabi. Orang Kristen nggak masalah itu. Yesus disebut utusan, Yesus disebut anak manusia. Kita semua nggak masalah. Imam apa aja.
Di Yohanes ayat 6-nya itu gimana itu? Banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali menyatakan bahwa Yesus itu bukan seorang pencipta. Banyak di Alkitab kalian. Mana dalilnya dia bukan pencipta? Coba. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Yohanes ada 11 seorang ayat 25. datang kepada Bapa. Oh, Kalau 14 tidak, ayat 6. inilah kekeliruan Anda semuanya. Coba saya tanya. Menyatakan jalan kebenaran, tapi sebenarnya bukan itu. Jalan. Itu pemberi Ini bisa jalan. diskusi nggak sih kayak mobil nubruk lo? Dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Saya tanya, kebenaran bahasa Arabnya apa? Hak. Ini kalau Al-haq. tanya balik. Al-haq. Al-haq kan? Al-haq kan? Jadi Yesus itu mengaku Allah. Akulah Al-haq. Ya, hidup, Al-hayat. Akulah hidup. Ya, siapa sang kebenaran? Pasti Allah. Siapa sang hidup? Pasti Allah. Kau malah bawa ayat yang bikin dia malah benar-benar Allah. Allah. Iya. Mana sih kau? Kau bunuh diri sendiri di sini. Kau bawa ayat yang menunjukkan dia Allah. Mana sih kau? Halo? Begitu udah kena yang satu nolong. Halo, ganti topik. Udah. Dulu 600 tahun lalu ya ada orang di daerah Irak itu namanya Al-Halaj. Ya teman-teman Islam pasti tahu ya. Al-Halaj ini adalah tokoh Islam yang mengatakan bahwa ya dia mengatakan bahwa ana al-haq, akulah kebenaran. Orang ini yang mencetuskan ajaran Nur Muhammad. Nah, akhirnya apa yang dilakukan sama ulama-ulama Islam? Al-Halaj ini mati dipenggal karena dia mengatakan akulah kebenaran. Saat dia mengatakan akulah kebenaran, ulama-ulama itu menganggap bahwa dia itu sudah mengatakan dirinya adalah Allah. Makanya dia meninggal. Ya, Al-Halaj ini. Itu yang Akhirnya ulangan apa? kau baca tadi, Prof. Kalau ada nabi yang mengatasnamakan aku, dia akan mati. Betul. Oh, kena lagi tuh. Itu cuma gara-gara itu. Nah bayangkan ya, Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sudah klaim. Jalan kebenaran. Jalan itu pemberi Jalan jalan. dan ada kata dan di situ. Nggak ada kata nggak ada jalan kebenaran. Dan di situ. Jalan kebenaran pun Jalan dan kebenaran. bukan tujuan dia itu. Jalan dan kebenaran. Kalau ditanya kenapa Yesus itu menyebut dirinya jalan? Karena jalan satu-satunya menuju Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang esa adalah dengan sama-sama dibaptis. Karena baptis merupakan kuburan bagi kehidupan lama dan rahim bagi kehidupan baru. Roma 6 ayat 3. Jadi jalan satu-satunya untuk bisa menyatu dengan Kristus dan menemukan Allah yang benar, yaitu dibaptis. Bukan 2 kalimat syahadat, Pak. Itulah jalan. Dan jangan lupa di situ ada kata dan. Jangan kamu potong Alkitab kami. Kalau dia jalan berarti harus melalui dia. Iya. Kalau melalui yang lain nggak akan ada hidup. Nggak akan sampai kepada kebenaran, nggak akan sampai kepada hidup yang kekal. Komplit banget itu ayatnya. Terlalu ilahi. Makanya saya bilang, kalian kalau mau nanya jangan bawa Yohanes bunuh diri kalian. Itu keilahian semua, serius. Karena dari mulai Yohanes 1 itu menunjukkan keilahiannya. Ini saran aja. Saya mau membacakan Puisi. ya. Boleh? Ini ya teman-teman, jangan mau dipelintir. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tahu nggak maksudnya? Si botol Akulah tadi jalan, akulah kabur. kebenaran, akulah hidup. Itu maksudnya. Kan dan kata sambung itu. Ini ada kata dan. Suka sekali kalian itu. Muhammad dibilang nggak bisa baca lah.
Bodoh lah. Alkitab kita dipelintir-pelintir. Muhammad dibilang gila lagi sama Allahnya. Gila. Gimana sih? Quran sendiri loh yang menghina. Laknatullah, laknatullah. Pria tadi yang sok ngancem-ngancem tadi tuh Pak Prof. Nanya minta nomor WA itu. Pria Bang, jahat. boleh nanya Bang. bang? Kamu nggak di apa? Kamu nggak dilayanin gimana nih? Ya silakan. Ah, Karena Anda kan tamu yang tak diundang sebetulnya. diundang lah karena udah tahu. Siapa saja kan boleh masuk gitu. Untuk publik kan? Silakan. Nggak apa-apa Prof. Kita harus memeliharanya Prof. Karena Allah juga memelihara seperti memelihara Malika. Oke. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia Mantap, akan jadi menjawab, senang aku Bang Anfal ini. Terus Bang, nyaring, yang nyaring Bang. aku Sangat tidak nyaring. dapat sebab kitab itu telah termaterai. Itu saya rasa untuk Paulus ya Bang ya, karena dia sudah baca, tapi dia nggak diterima imannya ya. Kan kitab itu termaterai gitu kan, kitab Injil dari Yesus kan, gitu Bang ya maksudnya. Gimana Bang? Yesus nggak bawa kitab Injil tuh. Nggak bawa. Nggak ajarannya maksudnya kan, karena nggak diterima ajaran Tadi apa kau itu. bilang kitab di materai. Terus yang mana ini? Kok kitab Ya, jadi saya- ajaran? Ini saya minta penjelasan. Karena termaterai yang orang yang sudah kan Paulus itu kan pintar itu, cerdas gitu kan. Apakah yang dituju ayat ini adalah orang seperti Paulus tadi yang Tentu bisa yang baca tidak- tapi ditolak? Tentu yang dimaksudkan di situ adalah orang yang tidak bisa membaca. Membaca. Coba baca ayat itu. Kan ayat 12-nya coba kamu baca. Dan Nah, ini apabila dulu, satu dulu Bang. Apabila Iya, ini diberikan kan ini yang kamu baca kan tadi kan. Dan Iya. apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Loh, Paulus Bukan. bisa membaca dan menulis. yang 11-nya, maka bagimu penglihatan dari semua Loh iya, itu. konteksnya ini ke ayat 12. Rasul Paulus menulis Maksud kitab, 12. bisa nulis dia. Karena ini Coba kedua maka belas. ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Karena sebelumnya dia memang sudah bisa membaca Bang, tapi tertolak dia ingin membacanya. Itu pemahaman saya seperti itu. Enggak, itu ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Berarti Paulus mestinya tidak bisa membaca, bro. Ini Nabi Muhammad Bang di Gua Hiro ini. Aku Oke, tidak dapat membaca Nabi Muhammad ini. di Gua Hiro 13-nya. katanya tak. Oke, kita Ayat baca ya, 13. ayat 13. Ini yang 11 itu untuk Paulus, 12 itu untuk Nabi Muhammad Bang. Oke. Itu Oke, yang pemahamannya ya. ke-13 ini untuk siapa nih? Iya, ya, oke. Dua ya. Ini Nabi Kita- Muhammad ya, kita kunci ya teman-teman. Ini kita, buat Muhammad kita ya. kasih bonus ya untuk Muhammad 2 ayat ya, sama 13-nya, Bro. Tapi sepakat kan yang 11 itu Paulus sudah kan? Sepakat yang 11 Paulus, yang Yang 12 ke-12 untuk Muhammad ya, sepakat Enggak ya. ada kitabnya. Ya, 12 Muhammad ya, sepakat. Kita kunci ya. Halo? Yang 11 Jangan dulu ragu sepakat gitu kan? dong. Karena Paulus itu cerdas. Jangan ragu gitu dong. Gini. Enggak, saya Bro, yang saya jangan baca ragu. pertama tadi Ini itu udah 11, Bang. Ya, Nih, takut lihat. sekali. Loh, kok takut? Kita baca nih. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Termaterai. Berarti ajarannya nggak diterima itu Bang. Termaterai itu Oh, aja, terkunci. ini kan kitab. Ini kitabnya. Iya, surat-surat dari Paulus itu tidak diterima. Loh, Gitu. siapa yang nulis? Loh, dari mana? Siapa yang nulis? Surat-surat dari Paulus. Iya, ajaran itu tidak diterima Loh, gitu. siapa yang ngasih kitab ke Jadi Paulus? kita buka di sini ya. Kamu bilang surat Paulus tidak diterima. Oke? Kita buka Itu 2 ajarannya. Petrus. Sabar. 2 Petrus 3 ayat 15. Sepertinya ayat ini ya.
Oke? Kamu bilang suratnya Paulus tidak diterima. Ini yang nulis siapa ini? Oke. Ajarannya. Oke, ajaran Paulus tidak diterima. Oke, baca ini siapa? Yang nulis? Bukan. Sabar, Petrus. baca dulu ini siapa? Petrus. Iya, ya nanti Petrus. dulu. Nanti Oke, saya lupa. kita baca nih, ayat 15 ya. Ya. Nih. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ini kata Petrus ya, bukan kata Paulus ya. Tapi saya ganti kata-katanya menjadi namanya Bang Anfal aja. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami oleh orang Islam alias Bang Anfal, sehingga Bang Anfal tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan bagi Anfal sendiri, sama seperti juga yang dibuat Anfal dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini katanya Petrus, bukan kata saya. Saya hanya membacakan. Nah, Berarti cuman satu saja yang mentazkiyah si Tazkiyah. Paulus. Bukan Matius enggak. Cuma yang Yesaya tadi Pak Prof. Nih kita Gitu. Tazkiyah, Yesaya men. tadi aku seneng banget. Iya kan menganggap Yesus itu benar gitu Oke, kan. kita kembali ke Yesaya ya. Iya. Kita kembali ke Karena Yesaya. ini untuk siapa ini? Oke, Soalnya ayat 11 kita clear. termatra Ayat 11 itu. clear. Ayat 12 Belum ya. ya, Bang, belum. Ini Karena Muhammad nih, termatra Muhammad. Muhammad, Ya. bro. Ini Belum. Muhammad time. Ini untuk siapa ini? Dan- Orang yang bisa membaca ini, tapi termatra ini buat siapa? Oh iya, ini kita ngomongin dulu ayat 12-nya. Biar kelihatan arahnya pembicaraannya kemana, kan itu kan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Muhammad banget, ya enggak? Ini tuh Itu ya? Muhammad. Ini Muhammad kan? Iya itu di Gua Hira itu Jibril memberikan apa kan sama Ayat 13 saya nih, tidak Bro. bisa membaca. Ayat 13, gitu kan. ayat Yang di 13, atas ayat itu Paulus 13. tadi. Kita lihat ini Muhammad gua ya. kasih bonus. Kita lihat ini Muhammad ya, Bonus, bonus. Dan bonus. Tuhan Lihat lagi. telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah Muhammad yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat itu akan hilang, hilang. dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Ya, Iya, itu tujuannya untuk celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Oke, gelap bahasa Arabnya apa? Typing di bawah. Muslim. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan, betapa kamu Islam memutarbalikkan segala sesuatu. Ini betul ini. Sepakat saya sama Bang Anfal. Paten. Bonusnya banyak loh. munafik juga, Bang. Pertanyaan saya gini, lu kalau sholat hafal nggak? Paulus. Saya tanya, lu kalau sholat kan ibadah nih, dihafal nggak? Sesuai dong pesananmu. Ayo, lu kalau sholat dihafal nggak? Iya dia hafal. Kami orang munafik juga hafal lah. Islam itu ada yang ngikutin jalan banget. juga yang munafik gitu. Ya. Jadi kalau di situ kan, Sekarang saya tanya, Pak Prof, sekarang saya tanya, lu kalau sembayang dihafal nggak? Enggak. Nah, itu cocok memang. Buat apa hafal tapi nggak ngerti?
Dibacalah, dipahami. Dipahami, Cuma namanya direnungkan. bacaan, tapi dihafal. Quran artinya bacaan loh bang, bukan hafalan bang. Di Alkitab di Mazmur itu yang dikasihinya ialah yang memikirkan Tauratnya siang dan malam, bukan menghafal. Jadi kesimpulan saya gitu, 11 untuk Paulus, 12 untuk Nabi Muhammad. Iya, 12, 13, 14, 15, 16 untuk Muhammad. Dikasih bonus 12, 13, 14, 15, 16, ambil sama lu, ambil. 12 itu untuk kaum Nabi. Iya, ambil buat lu. Itu loh cara bacanya. Nah, ganti pemain lah, bosan aku. Mainan kita seru banget hari ini. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi ini dan kita juga sudah mendengarkan berbagai jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasan dari Agatha dan timnya. Namun di dalam diskusi ini Muslim dari Malaysia berkata bahwa kalian itu kafir, kalian tidak mungkin akan mengerti akan Quran. Nah, teman-teman, jika ada yang berkata kepada orang Kristen bahwa orang Kristen itu adalah kafir, sebaliknya sebenarnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya itulah kalau berdasarkan daripada Alkitab yang orang kafir. Jadi orang kafir itu adalah kelompok ataupun orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan sehingga disebut kafir. Maka dengan demikian orang Kristen tidak layak ataupun tidak pantas disebut sebagai orang kafir, tetapi sebagai orang percaya. Namun meski demikian, setiap orang percaya tidak perlu membalas akan melakukan ataupun berkata kepada mereka sebagai orang kafir, tetapi ini hanya sebagai sebuah pengetahuan agar kita tidak akan pernah merasa sebagai orang kafir, karena kita adalah umat Tuhan, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya video ini memberikan pencerahan dan Tuhan Yesus memberkati.